Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Putri kelas 10 Perbankan 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk interaksi keuangan dan kerjasama antar negara (Mapel IPAS). Bentuk interaksi keuangan yang melibatkan pergerakan manusia, barang, serta gagasan atau ide. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. 2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri maupun luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun tetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lainnya yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. 8. Komutasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifatnya tidak permanen pada hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun informasi yang tidak langsung. Contoh pertukaran informasi. 1. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. 2. Streaming. Berbagai platform streaming di dunia internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. 3. Website merupakan jejaring dunia maya yang saling terhubung di dunia internet melalui mesin pencari atau search engine. Seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuai dengan kebutuhannya. 4. Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. C. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah yang lain. Kerjasama antar negara, upaya pelaksanaan sistem perpolitikan luar negeri Indonesia sebagai amanah falsafah ideologi Pancasila dan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kesempatan ini dimanfaatkan Indonesia untuk senantiasa mempromosikan kehidupan masyarakat yang harmonis, menjunjung tinggi norma-norma masyarakat, hidup berdampingan dalam keberagaman. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antara dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. A. 3 motif utama kerjasama. 1. Menjaga kepentingan nasional. Contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok dari negara-negara yang mengalami siklus. 2. Menjaga perdamaian. Kerjasama bilateral salah satu cara untuk menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. 3. Kesejahteraan ekonomi. Kerjasama yang akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor-impor. Contoh, donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. B. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. C. Bidang kerjasama bilateral. 1. Kerjasama bidang hukum, yaitu kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum. 2. Kerjasama bidang ekonomi, yaitu perdagangan ekspor-impor, penanaman modal, utang piutang. 3. Kerjasama bidang pendidikan,
yaitu pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru, dosen. 4. Kerjasama bidang pertahanan. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional merupakan kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuannya untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Contoh, memindai kode QR di samping. 3. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari 2 negara atau kelompok. 1. Organisasi PBB. A. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations. B. World Trade Center, yaitu merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa atau Swiss. C. International Monetary Fund, yaitu lembaga yang menjadi bagian sistem PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. D. Organisasi of Islamic Cooperation, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Ada beberapa negara yang telah menjalin kerjasama bilateral. 1. Afghanistan, 2. India, 3. Mozambik, 4. Swedia, 5. Argentina, 6. Italia, 7. Norwegia, 8. Bahrain, 9. Papua Nugini, 10. Ukraina, 11. Belanda, 12. Belgia, 13. Kolombia, 14. Polandia, 15. Vatikan, dan banyak yang lain. Ada 2 contoh kerjasama regional Indonesia. 1. ASEAN, 2. APAC. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.